Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reni Sabunar Adi Pratama Marun, NIM 19080185, merupakan salah satu peserta studi independen dari Orbit Future Academy dengan program AI Mastery. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami dengan topik analisis keadaan cuaca berdasarkan tingkat akurasi penggunaan model ataupun algoritma. Di mana kelompok kami bernama kelompok winner yang merupakan dan berasal dari kelas paradoks. Di mana yang anggotanya saya sendiri, Reni Sabunar Adi Pratama Marun, dengan job desk pengerjaan algoritma, penulisan jurnal pada bagian pendahuluan studi literatur dan daftar pustaka. Latar belakang kami melakukan proyek akhir ini yaitu dikarenakan kondisi cuaca ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah suhu, tekanan udara, kecepatan angin, kelembapan udara, dan curah hujan. Kadang suatu iklim itu tidak menentu, bahkan ketika cuaca sedang cerah, tiba-tiba dapat menjadi hujan badai. Perubahan iklim yang tidak menentu ini yang melandasi alasan kami untuk melakukan analisis terhadap perkiraan cuaca. Di mana analisis yang kami lakukan yaitu dengan menggunakan beberapa model algoritma dan meninjau algoritma mana yang memiliki ketepatan dalam menganalisis keadaan cuaca tersebut berdasarkan tingkat akurasi dan mean square error yang didapatkan. Rumusan yang masalah yang kami angkat yaitu bagaimana cara mengetahui model atau algoritma yang baik dan tepat dalam menganalisis keadaan cuaca. Metodologi proyek akhir yang kami lakukan yaitu pertama mencari sumber dataset, kedua pre-processing data, ketiga pemodelan data, keempat evaluasi model, kelima dan keenam dilakukan secara bersamaan yaitu pengerjaan paper atau jurnal dan laporan proyek akhir. Dataset yang kami gunakan berasal dari Open Dataset Jakarta sebagai acuan, di mana awalnya dataset ini memiliki 45 baris dengan 18 kolom. Kami mengembangkan dataset ini sehingga mendapatkan 1344 baris dengan parameter yang sama. Tahapan yang kedua yaitu pre-processing data. Kami menitik beratkan pada 2 poin. Poin yang pertama itu handling missing value. Tujuannya untuk memeriksa data yang memiliki null atau missing value dan menghapus semua data yang memiliki missing value untuk mempermudah proses pemodelan data. Poin kedua yaitu persiapan dataset. Kami menampilkan deskripsi data yang meliputi count, mean, max, standar deviasi dan sebagainya, dan menampilkan dimensi atau bentuk data yang akan digunakan untuk pemodelan. Lalu pada kolom date kami mengubah formatnya menjadi format tanggal, date time. Selanjutnya kami melakukan pelabelan data, di mana data yang dilabeli itu yaitu data rent today pada dataset. Tahapan pemodelan data kami men-split ke train and testing yang meliputi X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Selanjutnya melakukan scaling fitur di X-test dan X-train, di mana tujuannya untuk X-test dan X-train memiliki rentang nilai yang sama. Selanjutnya memodelkan data sesuai dengan algoritma yang digunakan, di mana algoritma yang akan digunakan yaitu logistic regression, Naive Bayes, dan KNN. Algoritma yang pertama yaitu logistic regression yang merupakan pemodelan data berdasarkan keterhubungan antara suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya model Naive Bayes. Model ini mengasumsikan bahwa kehadiran fitur tertentu dalam kelas tidak terkait dengan kehadiran fitur lainnya. Yang ketiga, model KNN, di mana model ini menganalisis objek berdasarkan data pembelajaran yang memiliki jarak paling dekat dengan objek tersebut. Selanjutnya masuki tahap evaluasi model. Pada tahap evaluasi model ini, kami menggunakan akurasi dan mean square error sebagai acuan untuk mengevaluasi model yang kami dapatkan. Di mana model yang kami menggunakan confusion matrix untuk memprediksi jumlah yang benar dan salah yang diringkas dengan menghitung nilai dan dicapai masing-masing kelas.
di mana pada confusion matrix terdapat true positif, false negatif, dan true negatif. Dengan rumus akurasi itu true positif ditambah true negatif dibagi true positif ditambah true negatif ditambah false positif ditambah false negatif. Mean square error itu untuk memprediksi tingkat persentase kesalahan dari algoritma yang kami gunakan. Ini merupakan hasil dari akurasi dan mean square error yang kami gunakan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasannya itu kami lampirkan dalam bentuk tabel seperti hasil akurasi dan mean square error yang dijelaskan sebelumnya, di mana nilai yang paling tinggi dari segi akurasi didapatkan oleh Navy Base. Kami memvisualisasikan hasil akurasi dan mean square error yang kami dapatkan dalam bentuk grafik batang, di mana dari sini dapat dengan lebih mudah dilihat bahwa model Navy Base memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi dan tingkat kesalahan yang paling rendah, sehingga pada hasil penelitian yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa model atau algoritma Navy Base memiliki tingkat ketepatan dalam memprediksi ataupun menganalisis keadaan cuaca karena memiliki nilai akurasi yang hampir sempurna, yaitu 97,22% dengan mean square error 2,78% yang diikuti oleh akurasi logistik regression dan KNN. Selanjutnya, peran saya dalam proyek akhir itu saya berperan dalam pengerjaan algoritma, membantu dalam data processing, dan memvisualisasikan akurasi dan mean square error dari beberapa model. Saya juga berperan dalam pengerjaan paper jurnal pada bagian latar belakang, studi literatur, dan pengerjaan daftar pustaka. Saya juga berperan dalam melakukan penyusunan paper bersama teman saya yang lain, yaitu Nurul Ija dan Ramadhani Putri. Dan juga kami nanti akan melakukan perbaikan yang nantinya setelah direvisi oleh Coach Ron. Terima kasih. Inilah akhir dari presentasi saya. Selanjutnya akan memasuki ataupun merunning model yang kami gunakan. Merupakan tampilan Google Colab yang kami gunakan untuk menganalisis keadaan cuaca, di mana kami menggunakan beberapa library, yaitu NumPy, Pandas, Plotly, Matplotlib, Seaborn, Standard Scalar, Logistic Regression, Gaussian NB, dan KNN Classifier, dan Library Confusion Matrix dan Akurasi Score. Ini merupakan tampilan dataset kami sebelum di cleaning dengan 18 kolom dikali 1344. Dan setelah di cleaning, dataset kami menjadi 178 baris dikali 18 kolom, dan yang digunakan dalam pemodelan hanya 16 kolom. Kami juga melakukan perubahan format pada kolom tanggal menjadi format date time. Selanjutnya kami melakukan pelabelan pada kolom rain today, yang dimana ini merupakan hasil dari analisis yang nanti akan dilakukan pemodelan. Masuk ke tahap training testing. Seperti biasa, data di split ke train and test. Lalu kami menampilkan bentuk dari atau dimensi dari X-train, Y-train, Y-test, dan X-train dan X-test. Selanjutnya dilakukan scaling fitur terhadap X-test dan X-train. Selanjutnya memasuki modeling dan evaluasi pada tahapan logistic regression seperti yang ditampilkan pada share screen berikut. Dapat dilihat bahwa ini merupakan Y-prediksi atau array dari Y-prediksi, dengan ini merupakan confusion matrix yang didapatkan dari model logistic regression, dan akhirnya didapatkan nilai akurasinya yaitu 0,94 atau 94,44% dengan tingkat mean square error 5,55%. Hal yang sama juga dilakukan pada model Navy Base, di mana akurasi yang didapatkan juga 97,22% dengan mean square error 2,77%. Pada tahapan model KNN juga dilakukan demikian dengan akurasi yang didapatkan 66,66% dengan mean square error 33,33%.
Selanjutnya kami melakukan visualisasi dalam bentuk grafik batang. Pertama, visualisasi berdasarkan tingkat akurasi. Dapat dilihat bahwa grafik yang paling tinggi yaitu dimiliki oleh model FIBS dengan 97,22%. Selanjutnya dapat dilihat pada visualisasi perbandingan MNC, di mana nilai mean square error yang paling rendah merupakan yang paling baik. Selanjutnya dilakukan visualisasi secara bersamaan antara mean square error dan akurasi. Baiklah, demikianlah hasil presentasi dan demo dari Google Colab yang telah kami lakukan dalam menganalisis keadaan cuaca. Jika ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.